Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini. Hari ini kita bisa boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga untuk memberikan tempat yang indah buat kita, menyiapkan tempat yang paling indah buat kita. Kita mau satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur buat pagi hari ini, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah bangkit dan naik ke surga. Kami bersyukur dan kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Saat ini Tuhan, kami memberikan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kuduskan setiap hati kami, lakukan setiap hati kami Tuhan, untuk menaikkan setiap ucapan syukur pada Engkau Yesus, karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami lebih lagi dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita bersyukur buat pagi hari kita boleh ada saat ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
takkan pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu menolong setiap kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu di dalamku. Bersyukur Tuhan. Biar lidah bibir kami selalu mengucap syukur Tuhan di dalam segala keadaan apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup. Karena kami punya Allah yang penuh kuasa Tuhan. Dari dulu sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menopang hidup kami Tuhan. Di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidup kami Engkau selalu ada dan menemani setiap musim hidup kami. Haleluya. Setiap detik, setiap waktu, Kau selalu ada buat kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat setiap perbuatan-Mu yang sungguh ajaib di dalam setiap hidup kami, Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada. Menopangku, gada dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku Tuhan. Engkau memberikan setiap kami ke padang rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan. Engkau gembalaku yang baik, Engkau gembalaku yang agung. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Jesus. Ku nyanyi Hosanna, yes. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan.
bagi Raja kami yang duduk di atas tahta. Kami menyanyi, kami memuji Engkau, kami menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini, saat ini, pagi hari ini, hati kami menyala-nyala datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat ibadah kami, di mana kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Tuhan akan terus melawat, memantau kehidupan kami, dan Tuhan akan terus mencurahkan kuasa Roh-Mu, sehingga dalam ibadah ini kami boleh menikmati hadirat Allah, menikmati kuasa Tuhan, dan menikmati firman Allah. Terima kasih ya Tuhan, pengurapan daripada Tuhan turun atas kami semua, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan kami jemaat Tuhan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena Yesus hadir di sini, Yesus yang hidup hadir di sini, menerima pujian penyembahan kami, dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Yang siap menerima api kemuliaan Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Kasih tos kanan kiri kita. Haleluya.
percaya bahwa darah anak domba mampu menyembuhkan dan mampu memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah, amin, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan itu boleh menguatkan hati kita, mengoreksi hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Biar Roh Kudus yang ada di tempat ini Yesus. Yes. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus,
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, kami membuka hati kami Tuhan, untuk dipenuhi Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saja untuk semua bangsa berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk-Mu Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, membuka setiap hati kami Tuhan, memberikan terbaik buat Engkau Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati, sesama pada hamba-Mu. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami ya Tuhan. Penuhilah kehidupan kami masing-masing dengan Roh-Mu. Kami butuh ini. Kami perlu kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Setiap doa permohonan yang kami naikkan kepada Engkau, tidak ada satupun yang sia-sia. Karena yang kami minta sesuai dengan keinginan Tuhan. Penuhi kami, jamah kami. Memang inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tuhan mau memenuhi kami, menjamah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Lewat pemberitaan firman Allah ini kiranya Roh Kudus berkarya lebih dalam lagi dalam pribadi kami masing-masing. Sehingga kami boleh menikmati firman Tuhan, berkat yang kudus ini. Dan kami semua siap menerima
membuka hati kami. Dalam nama Yesus kami terima firman Tuhan. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sekali lagi kita katakan amin. Coba beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, lagi-lagi kita diisi oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Sedianya hari ini akan berdiri di sini tamu oleh karena satu dan lain hal. Ya. Tamu kita hadir di sini yaitu Roh Kudus. Amin saudara? Amin. Ya, kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, bisa ditayangkan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada baiknya kita baca bersama-sama ya, supaya kita bersama-sama juga menyimak. Ya, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tibalah dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Adapun tema firman Tuhan, saudara, adalah ya, di sini saya sudah kasih sebenarnya saudara, ini adalah berseri ya firman Tuhan hari Minggu yang lalu. Dengan ini ada kaitannya. Kalau kemarin hari Minggu perjumpaan dengan Tuhan, dan sekarang makna kenaikan Yesus. Saudara, dari ayat-ayat ini kita mengambil tema makna kenaikan Yesus. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita kepada Dia yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Kalau Yesus tidak naik ke surga, sia-sialah iman kita yang mengatakan, apabila nanti waktunya hidupku berakhir di dunia ini, aku sudah mempunyai tempat yang mulia, tempat yang indah yang disediakan oleh Yesus kepadaku. Amin saudara. Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Nah saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah hari yang sangat penting bagi kita. Oleh sebab itu sekarang kita akan pelajari apa makna dari kenaikan Yesus ke surga. Ada 3 makna yang akan kita kupas dari kenaikan Yesus ke surga. Nah kalau kita melihat saudari dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang 9 ini, dikatakan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, kalau kita lihat ayat yang seterusnya, tadi kita sudah baca bersama-sama. Waktu Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Sementara Yesus naik ke surga, murid-muridnya ini memandang ke langit. Lalu malaikat Tuhan bertanya kepada mereka, mengapa engkau menatap ke langit? Ya, bisa silakan. Ya, bangku yang kosong. Yesus ini, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus ini yang telah terangkat, yang meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara sama seperti ia naik ke surga. Saudara, Yesus naik ke surga. Ini membuktikan bahwa dia bukan manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Pernah enggak di antara saudara di sini naik ke awan?
Pernah? Bisa? Enggak bisa kan? Bisanya naik bisanya naik Yang bisa naik ke surga siapa saudara? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia memiliki kuasa itu. Kalau Henokh, Elia naik ke surga, dia diangkat oleh Tuhan. Tapi kalau Yesus, dia bisa melakukan itu karena dia memiliki kuasa untuk itu. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus bukan berasal dari bumi, tetapi dari surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menunjukkan bahwa ia bukan manusia biasa, tetapi ia manusia yang tidak berdosa. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan dia bukan Allah yang mati, tetapi dia Allah yang hidup. Saudara sangat mengimani bahwa kita mempunyai Allah yang hidup? Nah, seandainya Yesus mati, dia tidak akan bisa melihat keberadaan saudara masing-masing. Seandainya Yesus mati, dia tidak akan bisa mendengar doa-doa kita. Seandainya dia mati dan dia tidak bangkit, maka dia pun tidak akan bisa menolong saudara. Nggak bisa menyembuhkan kita dan juga tidak bisa memberkati kita. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dan kita juga merasakan dalam pribadi kita, bahwa kita ini memiliki Allah yang hidup, yang bisa melihat diri kita, yang bisa berbicara kepada kita, dan juga dia bisa menolong kita dan memberkati kita. Amin saudara? Amin. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan? Amin. Ini bukti nyata Yesus hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang Yesus hidup, harus memang dibuktikan. Dibuktikan. Makanya tadi saya katakan khotbah hari ini berseri dengan khotbah yang saya sampaikan kemarin. Kalau kita melihat saudara Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena pada hari Paskah, pada hari Minggu Paskah itu. Sebagai apa saudara? Sebagai apa Tuhan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena? Sebagai apa? Sebagai siapa? Yuk kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Yohanes 20 ayat yang ke-15 di sini dikatakan. Bisa baca bersama-sama? 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Di dalam ayat 15 ini mengatakan, berbicara kepada kita. Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena sebagai apa saudara? Penunggu taman. Di mana ini terjadinya? Kita lihat ayat yang sebelumnya. Waktu Maria Magdalena ke kubur Yesus, Maria menemukan kubur itu kosong. Lalu malaikat Tuhan berbicara kepada Maria, "Ibu," karena waktu lihat kubur kosong hatinya sedih, bukan hanya sedih, dia menangis. Malaikat Tuhan katakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Setelah dia mengatakan itu, dia menoleh ke belakang, lalu dia melihat Yesus. Tapi Maria Magdalena mengenal Yesus sebagai apa? Penunggu taman. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria sebagai penunggu taman? Mari kita melihat dalam Kejadian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kejadian disebut di situ ada sebuah taman. Namanya taman apa saudara? Taman apa? Taman apa dalam buku Kejadian? Ragu-ragu? Taman Eden. Pertanyaan sekarang, siapa penunggu pertama, penjaga pertama tinggal di Taman Eden ini? Siapa saudara? Adam kan diperintah, diteruskan oleh Tuhan. Yang pertama tinggal
ada di sana, menjaga taman itu adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya gak salah kalau dia juga menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena sebagai penunggu taman. Berbicara tentang taman, saudara, di rumah saudara ada taman? Oh, Ibu Gembala bisa aja katanya. Udah tahu kan kami ya rumahnya ada yang ngontrak dan lain sebagainya. Tapi jangan berkecil hati. Setiap pribadi kita masing-masing kita memiliki taman dalam hidup kita. Amin saudara. Apa nama taman yang kita miliki? Kita memiliki taman hati. Pertanyaan sekarang, siapa tinggal, siapa diam di dalam taman hati saudara? Apakah Roh Kudus di sana? Kalau Roh Kudus tinggal diam bertahta di taman hati kita ini, saudara, pasti ada perubahan dalam hidup ini. Amin saudara. Ingat taman Eden itu bagus apa kurang bagus saudara? Bagus. Gimana kalau Roh Kudus ada di taman hati kita, hidup kita lebih bagus apa kurang bagus? Harusnya bagus. Bersih. Kira-kira bersih gak taman Eden itu? Bersih. Bagaimana dengan taman hati saudara? Bersih gak? Kalau kita jaga pasti bersih. Amin saudara. Harus dijaga bersama dengan Roh Kudus. Kalau hati kita bersih, maka itu akan dapat menarik hikmat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya menjadi orang yang kreatif. Saudara, waktu Tuhan menyuruh Adam menjaga mengelola taman itu, ya Tuhan serahkan kepada Adam kan. Taman itu bersih saudara? Masih bersih? Masih bersih waktu diserahkan? Masih bersih. Belum ada dosa. Nah, di taman Eden itu tempat yang bersih. Adam juga memiliki hati yang bersih. Hikmat Tuhan turun atas dia. Dia menjadi orang yang kreatif. Dialah yang memberi nama bagi setiap binatang, hewan yang ada di bumi itu. Ya, bukan Tuhan. Ini namanya singa, ini namanya harimau. Yang memberi nama siapa saudara? Adam. Dia mampu, dia bisa. Karena hatinya bersih. Bersih, belum ada dosa di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara mau menjadi orang yang kreatif? Ya. Wow. Jaga hatimu. Dengan segala kewaspadaan, jangan sampai ada sampah-sampah yang kotor di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena sebagai penunggu taman. Saudara, adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi Tuhan. Tuhan senang sekali apabila kita menyerahkan tubuh ini sebagai bait Roh Kudus. Tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Mari kita serahkan hidup ini. Serahkan hati kita. Biar dijadikan taman oleh Tuhan. Taman yang menyenangkan. Dan itu juga akan berpengaruh baik, sangat baik untuk kita. Sehingga kita bisa menjadi bintang-bintang yang bersinar, bercahaya di dunia ini. Seperti apa yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sarmen. Amin saudara, artinya menjadi berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kita melihat. Hari Minggu saya menyampaikan juga, karena waktu itu masih masa-masa kalau zaman dulu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah waktu Tuhan Yesus mengadakan perjalanan kudus bersama dengan 2 orang muridnya menuju Emmaus. Waktu Tuhan Yesus bukan hanya mengadakan perjalanan kudus, tapi dia mengadakan perjamuan kudus bersama dengan 2 orang muridnya. Ya saudara, di sebuah kampung di situ bernama Kampung Emmaus. Disitulah murid-muridnya mengenal Yesus, lalu Yesus langsung hilang. Kita melihat sekarang waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia bukan saja menampakkan dirinya kepada
murid-murid yang ada di kota di Yerusalem, tapi Yesus juga menampakkan dirinya kepada muridnya yang saat itu sedang ada di sebuah kampung yang bernama Kampung Emmaus. Ingat saudara dengan khotbah kemarin. Apa artinya? Ini berbicara tentang apa? Kalau Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid yang ada di kota dan juga yang ada di kampung, ini berbicara Tuhan juga dapat memberkati. Bukan hanya anak-anak yang tinggal di kota, tetapi juga anak-anaknya yang tinggal di kampung, bahkan jauh di pelosok sana. Amin saudara. Amin. Ya, luar biasa. Saudara, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu WA saya bilang begini. Ibu Ketut, ibu punya teman enggak yang seperti ibu? Katanya seperti saya di WA. Yang setia melayani. Waduh, jangan sampai saya sombong, sebenarnya saya mau ingin lebih setia, apalagi sudah usia seperti ini, rasanya ingin lebih setia, lebih setia. Tapi beliau bilang seperti itu, ya saya terima saja. Ya. Terus yang mengembalakan. Dan juga yang ya usianya mirip-mirip ibu. Nah, itu yang dicari. Saya bilang, oh sebentar ya Bu, saya WA. Nanti coba saya cari info. Karena saya ingin memberi bantuan. Ya udah, dalam hati saya siapa ya? Ya saudara, karena saya juga lagi masak di dapur, langsung meneruskan masak. Saya pikir nanti siang-siang. Tiba-tiba selesai masak di dapur, saya ke kamar, saya melihat saudara. Di WA grup alumni nasional, di situ ada postingan dan juga ada berita. Bantu dalam doa buat hamba Tuhan Ibu Pendeta Dwi ya, yang saat ini sedang ada di rumah sakit lengkap dengan infus segala macam. Langsung hati saya kontak, wah ini dia, kan ini Ibu Dwi ini setia. Lalu saya cari nomor HP-nya, ketemu set video call, yang angkat suaminya. Saya tanya, gimana Pak keadaan Ibu? Begini-begini, katanya dokter bilang ada masalah dalam jantung dan juga paru-paru. Akhirnya kami berdoa di sana. Berdoa. Sudah tinggal di Kalimantan, daerah Kutai, pedalaman. Sekarang ada di rumah sakit dalam keadaan terkapar begitu. Ada teman yang mendoakan dari Jakarta. Buat mereka itu adalah suatu berkah. Amin saudara. Itu berkah. Nah saudara, telah berdoa, cerita-cerita. Dia juga masih buka perintisan di daerah, 2 perintisan lagi dibuka bersama dengan suaminya. Lalu saya foto ini yang sudah ada di WA saya kirim kepada ibu tadi yang nanya saya, ada nggak orang yang setia dan lain sebagainya. Saya kasih, lalu ibu ini telepon saya. Ini ibu siapa ibu? Ya tanya gitu ke saya bilang ini adik kelas saya dulu. Oh jadi ibu kenal. Di mana dia? Saya cerita panjang lebar. Oh yaudah gitu. Akhirnya saudara, sampai sore tidak ada berita lagi setelah kami cerita. Esok paginya ada WA dari ibu ini mengatakan, Bu, saya sudah transfer ke rekening ibu. Ini untuk membantu Ibu Dwi yang lagi sakit. Puji Tuhan. Saya langsung transfer ke mereka. Di sini saya melihat saudara, Tuhan itu luar biasa. Mempedulikan anak-anaknya. Amin saudara. Mempedulikan anaknya. Nah sekarang ibu yang sama setelah itu WA saya lagi. Ibu ada enggak di daerah ibu? Daerah saya maksudnya daerah sini menurut saya ya. Di daerah ibu orang yang seperti ibu yang suaminya sudah tidak ada. Waduh. Semua seperti ibu. Dan yang setia pelayanan. Saya ingat beberapa bulan yang lalu saya dengan Bapak Pendeta Samen, Bapak Pendeta Rahmat, Ibu Yua, Ibu Norman juga kami datang waktu suami hamba Tuhan ini meninggal, kami datang ke situ. Saya ingat sekali. Saya bilang ada Bu. Lalu dia telepon, dia WA. Ibu namanya siapa dia? Saya sebut namanya, usianya berapa? Saya bilang ya sekitar 50 tahun. Saudara, hanya seperti itu, tidak ada berita sampai sekarang. Saudara, saya belajar di sini. Kalau manusia orang membantu orang lain ada kriterianya. Ada persyaratannya. Mungkin ini hikmat daripada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan memberkati kita tanpa syarat. Amin saudara. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Amin saudara.
Semua kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada berkat berupa bonus yang Tuhan juga berikan kepada kita kalau kita mau melakukan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa saudara yang harus kita lakukan supaya ada berkat-berkat bonus itu datang dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Matius 22 ayat 37 dan 39 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan, ayo baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang kita bertanya, apakah kita semua sudah ada di dalam ayat ini? Ayo, ada yang geleng-geleng kepala. Tuhan mengasihi kita semua, tetapi Tuhan mau kita ada di dalam ayat ini. Kalau saya dan saudara ada di dalam ayat ini, hidup seperti ini, ya, maka janji dan kuasa Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mau janji kuasa Tuhan nyata? Ya, ingat, kasihlah Tuhan dengan segenap. Mari kita koreksi diri kita masing-masing saat ini. Bagaimana kasih saudara kepada Tuhan? Bagaimana kasih kita terhadap sesama? Berkurang? Atau hilang? Kembali saudara kepada firman Allah. Kembali kepada firman Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesus, bukti daripada Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada Thomas. Ingat cerita ini? Kemarin kami tidak janjian ya saudara dengan Ibu Yoa, ternyata juga membahas tentang di komunitas tentang Thomas. Waktu Thomas mendengar murid-murid Yesus yang lain mengatakan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit, dia sudah mendapatkan dirinya kepada kita. Waktu itu Thomas tidak ada. Ketika Thomas belum melihat Yesus, ya, Tuhan Yesus belum menampakkan diri kepada Thomas. Thomas katakan, aku tidak percaya sebelum aku melihat lubang bekas paku di tangannya, aku tidak akan percaya. Apakah Tuhan membiarkan umatnya tidak percaya begitu saja? Apakah Tuhan tidak punya cara, punya jalan untuk menunjukkan kepada umatnya, kepada murid-muridnya agar mereka percaya kepada dirinya bahwa dia Allah yang hidup? Kita tahu saudara, kadang-kadang kita hanya punya satu jalan. Tapi Tuhan memiliki banyak jalan untuk membuktikan, menunjukkan bahwa dia hidup. Dia ada dalam diri kita, di dalam hidup kita. Nah saudara, waktu itu tiba-tiba saja Yesus berdiri tengah-tengah mereka dan berkata kepada Thomas. Thomas disebut lagi namanya saudara, itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-21, saya jelaskan saja di sini. Tuhan Yesus katakan, Thomas, taruh jarimu di sini, lihat tanganku, ulurkan tanganmu, ya, cucukkan ke lambungku. Percayalah, jangan tidak percaya lagi. Ketika Thomas melihat itu, dia tersungkur, bersujud mengatakan, ya Tuhan Allahku. Yesus katakan berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Lihat dulu baru percaya. Sembuhkan dulu Tuhan baru saya percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Berkati dulu saya dengan berkat berkelimpahan baru saya percaya. Itu manusia, tetapi Tuhan lain. Percaya dulu, baru kita akan melihat. Rupanya saudara, untuk membawa orang percaya kepada Yesus, enggak segampang yang kita ucapkan. Sekalipun kita sudah lama masuk dalam pelayanan, bersaksi kemana-mana, ternyata untuk membawa orang percaya kepada Yesus itu tidak mudah.
Tetapi akan menjadi mudah apabila Roh Kudus itu bekerja dalam diri orang itu, maka akan terjadi pertobatan di sana. Amin, saudara. Meskipun demikian, tetap kita harus melakukan amanat agung supaya orang-orang mengenal Yesus dan diselamatkan. Karena untuk orang bisa selamat, bukan kita lagi, kita hanya sebagai alat Tuhan, tapi Roh Kudus akan melakukannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, saudara, Tuhan Yesus bukan saja menampakkan dirinya kepada Thomas, maaf tadi ayat yang ke Yohanes 20 ayat 24, Tuhan juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Kala itu Petrus dan murid-murid yang lain sedang menangkap ikan, itu ada di dalam Yohanes pasal 21, di mana di Danau Tiberias. Semalam-malaman murid Yesus tidak menemukan, tidak dapat menangkap ikan. Jangankan 3, 5 juga enggak dapat. Ya, jangankan 5, 3 juga enggak dapat, 1 ekor pun enggak dapat. Semalam-malaman, sekarang hari sudah mulai siang. Kira-kira letih lelah enggak mereka, saudara, bekerja? Tidak ada hasilnya. Ya. Saudara, kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan, ada hasilnya, bahkan kita bisa menabung, wah semangat. Tapi kalau kita bekerja pas-pasan, saudara, jangan sampai hilang semangat kita. Karena Tuhan siap memberkati kita. Amin, saudara. Nah, kita melihat di sini sebagai manusia capek, lelah, tapi mau bilang apa lagi? Memang tidak ada ikan. Disitulah Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, mengatakan kepada Petrus, tebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Lalu Petrus menebarkan jala dan ditarik jala itu, dan mereka menangkap ikan 153 ekor. Mujizat yang luar biasa. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tadi tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kalau Yesus ada di situ. Nah, saudara, di pantai Danau Tiberias ini juga, bukan saja mereka menangkap ikan banyak di Danau Tiberias ini, tetapi di pantai ini juga Tuhan Yesus melayani mereka, menyiapkan mereka sarapan. Luar biasa. Rame-rame. Rupanya saudara, kalau kita lihat hubungkan firman Tuhan hari Minggu, Tuhan Yesus juga suka makan ya. Suka makan bersama dengan murid-muridnya. Ayo, siapa di sini yang suka makan? Jangan sampai kita enggak, itu sehat Pak. Jangan sampai kita tidak suka makan. Tapi jangan juga makan berkelebihan. Yesus menyediakan hidangan makanan sarapan pagi bagi murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dia sangat peduli. Udah ikan banyak ditangkap, lalu diberikan makan lagi. Yesus melayani murid-muridnya. Saudara, di pantai Danau Tiberias ini juga Tuhan bertanya kepada Petrus, dan Tuhan berpesan kepada Petrus. Ayo kita lihat, saudara, apa yang Tuhan katakan waktu dia menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Yohanes 21 ayat 15, 16, 17. Ya, kita baca bersama-sama. Sudah? Ya, 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, maaf, tolong dulu. Sebelum sarapan apa sesudah sarapan? Ya, biasanya kalau kita lagi lapar diajak makan kurang concern ya. Ini Tuhan Yesus ngerti sekali, sesudah sarapan baru diajak makan. Nah, sekarang lalu Yesus berkata apa? Simon, 1, 2, 3. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa jawab Petrus? Terus ada pertanyaan, ada pesan ya di situ, betul ya? Lalu ayat yang ke-16, kata Yesus untuk keberapa kali? Terus Simon,
gembalakanlah. 17. Kata Yesus kepadanya untuk Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus kepadanya, wah, luar biasa saudara. Setelah makan, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk kedua kali pertanyaan yang sama. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kalau sampai Tuhan berbicara, menyentuh, menusuk hati saudara, sampai bukan sekali, 2-3 kali, berarti saudara harus perhatikan itu. Meskipun sekali harus perhatikan juga, terlebih-lebih sampai 2-3 kali. Di situ ada pesan penting untuk kita. Amin saudara, yang harus kita responin. Petrus mendapat pesan untuk mengembalakan domba-dombanya. Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya, bahkan waktu di rumah, waktu baca firman Tuhan, oh jurus ke sini, waktu di gereja kok ini lagi dapat ini. Saudara, responin itu. Di situ ada sesuatu yang penting, pasti di situ ada berkat yang besar. Amin saudara. Tapi kalau Tuhan bilang, jangan ini, jangan ini. Lakukanlah itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Cepat ya. Yang tadi makna kenaikan Yesus. Membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Tetapi dia adalah Tuhan. Yang kedua. Makna yang kedua. Supaya Roh Kudus turun untuk memberdaya setiap orang percaya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai di ujung bumi. Nah saudara, Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun untuk memberdayakan kita sebagai anak-anaknya. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, enggak membuat kita bingung. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang mengatakan Yohanes 16 ayat 7, ayo Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, benar yang kukatakan ini kepadamu, enggak bohong. Nah, 1, 2, 3. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Makna yang kedua, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Menurut Tuhan Yesus adalah lebih berguna bagi murid-muridnya kalau dia pergi, kalau dia naik ke surga, daripada dia tetap tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah murid-murid. Ada yang bisa menyangkal Yesus sampai 3 kali loh. Bahkan ada yang mengkhianati Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus memimpin rasul-rasulnya. Tidak ada yang menyangkal. Semua mereka melayani dengan setia. Dan bahkan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus,
mati adalah keuntungan. Setia kepada Tuhan sampai mati. Nah, untuk melayani seperti ini, ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan melengkapi mereka sehingga mereka mempunyai komitmen seperti itu. Nah, Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun. Untuk apa? Untuk mengubah karakter saudara dan saya. Yang tadinya kita takut menjadi berani. Yang tadinya kita pelit menjadi royal. Ya. Ya. Ini siapa yang melakukan dalam hidup kita? Pekerjaan siapa? Kalau sampai ada orang pelit menjadi murah hati, itu pekerjaan Roh Kudus. Tidak bisa hanya nasihat dari orang tua saja. Roh Kudus mengerjakan di situ. Nah, yang tadinya sombong menjadi Roh Kudus merubah karakter kita. Yang tadinya sombong menjadi rendah hati. Seperti siapa, saudara? Petrus. Yang tadinya pelit menjadi murah hati seperti Filipus. Yang tadinya najis sekarang menjadi suci seperti Maria Magdalena, wanita Samaria. Yang tadinya jahat menjadi baik seperti siapa? Rasul Paulus. Itu karya Roh Kudus. Tadinya biasa saja. Tapi karena ada Roh Kudus menjadi orang yang luar biasa. Nah, tadinya bodoh. Kurang lah gitu ya. Karena ada Roh Kudus menjadi cerdas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makna kenaikan Yesus memberdayakan kita, melengkapi kita dengan kuasa waktu kita melakukan amanat agungnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, merubah karakter kita. Oleh sebab itu libatkan Tuhan terus dalam hidupmu. Supaya karakter kita seperti Kristus berubah. Nah, saudara, yang ketiga, terakhir ya. Makna daripada kenaikan Yesus ke surga adalah supaya dia dapat meneruskan pekerjaan di bumi ini kepada murid-muridnya. Ada tongkat estafet di situ. Ya. Kita tahu, kita dengar ini dan kita juga sudah pelajari. Nah, saudara, kita juga akan melihat Tuhan mau menjadikan saudara dan saya teman atau kawan sekerjanya Dia. Nah, kenapa Yesus naik ke surga? Ada yang bisa menjawab ini? Nanti kalau ada, nanti siapa tahu majelis nanti menyiapkan sesuatu. Ya, mengapa Yesus naik ke surga? Nah, sekarang kalau enggak pertanyaan dipermudah. Kenapa Tuhan Yesus kenapa Tuhan Bapa memberikan Yesus pada dunia ini untuk menyelamatkan? Lalu Bapa di surga mengambil lagi Yesus. Nah, biasanya kalau kita sudah memberikan orang sesuatu, kita tidak ambil lagi, kita relakan. Benar? Ada yang pernah sudah memberikan teman ini, saya kasih kamu, karena ada masalah, lalu saudara tarik itu. Ada? Itu berarti karakternya masih ya, belum ada perubahan ya. Nah, sekarang kenapa Tuhan memberikan Yesus ke dunia ini? Ya. Agar dunia ini selamat. Kenapa sekarang Tuhan mengambil dia dari dunia ini? Mengambil dia dari murid-muridnya. Kenapa? Nah, hadiahnya masih ditahan sama Pak Jamal nih. Ya? Ya. Karena tugas Yesus di dunia ini sudah selesai, diberikan tongkat estafet ini kepada rasul-rasulnya dan sekarang diberikan kepada kita anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Siap mau melayani Tuhan? Mau dipakai oleh Tuhan? Mau melakukan amanat agung ini? Karena sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus katakan, pergilah ke seluruh bumi, beritakan firman Allah, sembuhkan yang sakit. Ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan kepadamu. Banyak talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Kepada kita semua. Masing-masing diberikan.
Saudara, jangan biarkan talenta itu nganggur. Kita akan pakai untuk mewujudkan keinginan Tuhan dalam hidup kita, menjadi saksi-saksi Tuhan dan memberitakan Injil, melakukan amanat agung Tuhan. Untuk ini kita perlu kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Bila Roh Kudus tercurah dan menyegarkan jiwa kita, memberi kita kekuatan dan keberanian untuk kita menjadi saksi Tuhan. Kurasakan kasih-Mu. WL Singer maju ke depan. Mujizat terjadi
Yesus, melalui roh-Mu Engkau bekerja di antara kami. Kami mempersilahkan Engkau menjadikan tubuh kami ini bait roh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap senantiasa berdiam di hati kami, memulihkan kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, karena ada kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami muliakan Engkau. Biar kehidupan kami dipenuhi Allah dengan kuasa roh-Mu. Berikan kami rasa haus dan dahaga Allah untuk rindu dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Yesus naik ke surga membuktikan Engkau hidup. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Kami boleh merasakan kami tidak hidup sendiri. Ada Tuhan yang hidup di samping kami. Ada Tuhan yang hidup menolong kami. Ada Tuhan yang hidup memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat berkatnya. Akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Kita mengucapkan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Saya serahkan pada hamba ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bukan hanya dari bibir kami mengatakan terima kasih kepadamu, tetapi datang dari lubuk hati kami paling dalam. Kami mengatakan terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat hari-hari ini kami jalani bersama dengan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah pergumulan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Yang memerlukan pekerjaan Tuhan sudah berikan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan juga sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, kami mohon kepadamu Bapa, sembuhkanlah hamba-Mu Ibu Yani, maka dia akan sembuh. Berkatilah dia, maka dia akan menerima berkat daripada-Mu. Tuhan, kuatkanlah imannya, maka imannya akan menjadi kuat. Doa kami Tuhan, iman kami mengatakan Ibu Yani sudah disembuhkan oleh Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus mengerjakan itu. Karena ada doa, ada iman.
terjadilah kuasa kesembuhan itu. Buat teman-teman kami yang mungkin saja saat ini sedang mengalami kelemahan dalam tubuh, bahkan mungkin ada di antara kami yang datang ke rumah Tuhan dengan keadaan kondisi kurang sehat, di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan kami. Tuhan jamah kami, lawat kami semua. Pak Puko dijamah oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, mampu mengatasi, menghadapi semua ini karena ada Roh Kudus memberikan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan akan mengadakan liburan. Mungkin mereka pergi ke tempat-tempat kemanapun mereka pergi, Tuhan sertai mereka. Esok hari, lusa, beberapa hari ini mereka libur. Yang berlibur Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah mereka tetap ada dalam hadirat Allah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap lurus hatinya di hadapan Allah, melakukan titah-titah Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Setiap persembahan yang dibawa oleh anak-anak Tuhan, janji iman apapun, ucapan syukur, perpuluhan, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Karena janji Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami. Terpujilah akan nama Tuhan. WR Singer, pemain musik, multimedia, Tuhan sound system, begitu juga Asher yang melayani pada hari ini, dalam nama Yesus. Mohon berkat Tuhan atas mereka. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini Tuhan. Kami akan kembali masing-masing ke rumah kami. Bahkan ada yang bepergian. Biarlah Tuhan terus menyertai kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah. Roh sukacita daripada Roh Kudus menyertai hidupmu, dan cinta kasih daripada Tuhan melekat di hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus,